Apa kesulitan atau kesannya selama proses pengerjaan novel 8 sampai dengan 10 tahun berjalan? Ya, seperti kata Mbak Cikal tadi, sebenarnya 10 tahun dibayangkan susah banget. Ya sebenarnya biasa aja kata Mbak Cikal. Ya, namanya proses kreatif ya, up and down Mbak. Kadang-kadang semangat ya, kemudian kadang-kadang turun ya. Ya, bab pertama itu saya tulis adalah cerita tentang rindu tebal. Ya, rindu tebal itu bercerita tentang bagaimana seseorang merasa bersalah sama orang tuanya dan dalam perjalanan pulang dia ragu-ragu apakah maafku itu diterima. Ya, itu kebetulan cerita itu sangat mengena kepada saya. Ya, karena riwayat ada saudara saya yang mengalami hal yang persis seperti itu. Jadi itu yang membuat saya lebih dulu menulis itu. Tapi kemudian setelah itu down ya, kemudian up lagi. Ya, kemudian dapat ide lagi, tulis lagi, ya up and down aja seperti itu. Dan baru kemudian saya agak kebut itu pada sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya kemudian, karena 3 tahun yang lalu saya dalam proses pada waktu itu resign, keluar dari kantor saya, yang dari tempat saya bekerja. Jadi saya, ini selesaikan dulu lah. Sebelum saya resign, saya selesaikan dulu. Jadi itu yang membuat saya lebih semangat untuk menyelesaikannya. Dan ada itu, pada waktu itu mungkin ada 5 bab yang kemudian saya porsir untuk saya tulis, benar-benar saya tulis. Saya paksa seminggu, 2 minggu itu selesai 1 bab. Jadi memang dinamikanya seperti itu, up and down, ya kadang semangat, kadang turun ya. Tapi pada periode yang terakhir itu saya tekadkan untuk saya selesaikan ini novel. Sebenarnya novel saya selain ini sudah ada yang jadi satu naskah ya. Tapi saya tunda untuk penerbitannya, saya lebih mendahulukan yang ini. Karena menurut saya ini dari semua aspek menurut saya lebih kuat untuk saya terbitkan terlebih dahulu sebagai karya saya yang perdana. Oke, terima kasih Pak Peter jawabannya. Jadi ini memang sangat luar biasa karya seni yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia ya. Kita ke Mbak Cikal. Mbak Cikal tadi ada yang minta bocoran nih untuk tahun depan. Film apa? Iya. Kayak Glee gitu deh di drama musikal. Gak ngerti yang sebelah situ. Lagu-lagunya aku bacain judulnya dulu ya. Ada 12 judul yang cerita 1 Berandal Malam di Bangku Terminal. Cerita 2, chapter 2 ya Pak berarti. Rindu Tebal, berikutnya Nak, yang keempat Asmara Tak Secengeng Yang Aku Kira, cerita 5 Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu, cerita 6 Senandung Istri Bromo Corah, cerita 7 Ada Lagi Yang Mati, cerita 8 Adzan Subuh Masih di Telinga, cerita 9 Ujung Aspal Pondok Gede, cerita 10 Jangan Tutup Dirimu, cerita 11 Air Mata Api, cerita 12 Aku Antarkan. Gitu. Pak yang mau ketanya tadi nyangkut di chapter keberapa Pak? Ya Bapak bilang yang nyangkut di mana tuh Pak? Jadi kalau ditanya untuk film, saya bantu Mbak Cikal, itu bukan biografi tapi benar-benar berdasarkan cerita novelnya. Cerita novel ini, di novel Air Mata Api ini kan sebenarnya ada dua setting. Setting tadi sempat diceritakan oleh Bang Iwan, setting cerita orang tuanya, yaitu cerita tentang Bambang Saguna dan Gayatri, dan kemudian cerita tentang anaknya, yaitu Gara dan Garnis. Ya, jadi ada 2 cerita tentang Air Mata Api, yaitu cerita tentang Gara dan Garnis. Film kedua itu adalah bercerita tentang semacam prequel, ya, cerita sebelum Gara dan Garnis, yaitu cerita tentang bapaknya dan ibunya, yaitu cerita tentang Bambang Saguna dan Gayatri, judulnya Ada Lagi Yang Mati. Nah, baru nanti yang ketiga itu kita kasih, sebenarnya karena saya belum punya ide tentang judulnya, kebetulan Bang Iwan ada lagu yang pas banget lagunya, yaitu Belum Ada Judul. Jadi saya kasih aja Belum Ada Judul. Jadi belum ada judul, yang adalah judul lagu sebetulnya memang belum ada judul. Dari Iwan Fals juga, itu belum ada judul. Tapi lagu Belum Ada Judul itu ceritanya kuat sekali. Pak Peter itu rezekinya pengarang gitu. Kalau belum kepikiran judul, maka judulin aja Belum Ada Judul. Mbak Cikal ada lagi yang ditambahkan? Enggak sih, paling aku masih penasaran karena aku kalau meeting sama Pak Peter tuh banyak ngobrolnya. Meeting kerjaannya paling ya setengah jam, habis itu ngobrol 3 jam. Tapi Pak Peter belum cerita sama aku waktu nyangkut nulis tuh di chapter keberapa? Sempet stuck writer's block ya? Itu di chapter keberapa Pak?
dalam 10 tahun itu tuh. Dalam 10 tahun itu yang paling panjang ke bloknya itu justru setelah Rindu Tebal. Oh. Jadi lagu Oke. bab 1 itu mungkin tercipta bab Rindu Tebal itu saya tulis 10 tahun yang lalu. Oke. Nah, bab 2-nya mungkin sekitar setelah 3 tahun setelah itu. Oh, oke. Jadi memang lama saya dapat Ya, ya. ininya lagi, inspirasi lagi untuk memulai menulisnya. Ya. Plot ceritanya udah dapat. Ya, Plot ya. ceritanya ini bagaimana, karena dari awal saya memang ingin menuliskan cerita tentang air bata api, tentang kemarahan seseorang yang disia-siakan. Makanya saya kasih judul kan cerita tentang orang-orang Ya. kaum kusam. Ya. Ya, jadi ini adalah cerita mereka yang tersingkirkan, kelompok bawah yang tersingkirkan, sebagaimana tertuliskan di dalam lirik lagunya Air Mata Api. Yes, Ya. itu dia. Mbak tadi ada pertanyaan tambahan tadi gimana perasaannya gitu ya, Mbak ya, untuk Air Mata Api ini sendiri, gitu. Gimana Pandangannya? Air Mata Api yang akan difilmkan. Ya, Air Mata Api akan difilmkan gimana perasaannya? Tadi Intan dari mana? MNC. Ya, Ya senang karena itu tadi kan saya bilang bahwa kesenian itu kan kita nggak pernah tahu, kayak gelas jatuh pecahannya kemana? pecahannya pergi kemana gitu. Tiba-tiba menjadi film Air Mata Api, dan bukan cerita di lagu itu cerita Gara yang marah sekali karena pacarnya disiksa oleh mafia narkoba kalau nggak salah itu, dan dijual ke temennya atau gimana, hampir mati. Nah, si Gara ini, si berandal malam ini marah dan dia masuk. Padahal dia paling pandai mengendalikan diri karena dia latihan silat. Latihan silat. Tapi karena pacarnya jadi saya cerita. Ini dia marah, dia serbu itu markas mafia itu, padahal banyak bodyguard dan segala macam itu, dan dia berhasil. Tapi hampir mati juga dalam kondisi terdesak. Tiba-tiba ayah angkatnya atau Juki itu, gurunya yang pengawal bapaknya Saguna itu datang bela dia. Pokoknya seru ceritanya deh. Seru. Nanti makanya lengkapnya ada di novel dan nanti akan ada difilmkan. Itu dia makanya. Jangan dibocorin sekarang dulu. Oh gitu ya? Jangan dulu. Ya, biar penasaran. Nah, itu terima kasih ya Mas. Jadi senang ya pasti ya. Tiba-tiba Air Mata Api menjadi seperti itu. Padahal awal cerita itu kan tentang pengamen yang kesel itu, lagu itu. Dianggap remeh kan. Wah, kasih lagi nyanyi, tiba-tiba langsung dikasih duit cepet waktu itu. Udah pergi. Kasih duit bukan buat apresiasi tapi buat ngusir. Oh iya benar. Wah, brengsek. Tiba-tiba menjadi cerita seperti itu kan, waduh. Dan di layar lebar. Ya. Dan ditonton oleh jutaan orang. Amin. Insya Allah. Amin. Gimana nggak senang? Pasti senang, Mbak. Senang. Siap. Terima kasih.